telur keribu. Kurang keribu. Sing ribu rambutku. Ini telur keribu, ya. Tuh ya mirip. Mirip belum sempurna. Bikin telur keribu, tapi enggak keribu ini. Kriwil lah pokoknya, Bu. Ya, ke Bandung goreng teman-teman. Udah Bandung. Ya, ini sop bakso ala Thailand itu. Kasih apa? Wortel. Ini daun kemangi, ya. Bikin sop ala Thailand. Ini bisa bakso ini sebenarnya bisa dipotong-potong. Cuma ini tadi buru-buru suamiku mau pergi jadi tak masukin aja. Di sini 5 dimakan 1. Ini ya teman-teman. Wis. Ini lahanku hari ini telur keribu. Telur keribu. Taruh bandeng ya, tahu kan bandeng. Nah, yang ini sop ala Thailand. Ya, tak kasih. Ini sayur beku. Ada jagung, ada ini udah habis udah mangan. Pergi anakku. Pak mobil keluar. Wis ada urusan. Beli apa? Obat itu. Ini ya teman-teman. Masakanku hari ini. Inilah telur keribu. Telur keribu. Belum pinter jadi ya. Keribu keriting apa-apa ya orang bilang. Itulah teman-teman semuanya ya. Buru-buru tadi. Jadi aku pagi masak dulu. Terus bikin air, biasanya air dulu. Terus tadi masak dulu karena suamiku anakku mau pergi. Pagi takut macet, teman-teman. Jakarta kan macet, jadi dia pergi pagi nanti. Jangan sampai sore takutnya macet gitu. Itulah teman-teman ya. Maklum. Jalannya banyak, orang pada kerja pada ini. Jadi orang selesai itu dia jalan, nanti orang pulang kerja, anakku sudah pulang. Ya, mbak mobil keluar itu, yang nyopir dia. Suamiku udah nggak berani nyopir. Matanya kurang awas. Jadi yang nyopir anakku. Itulah teman-teman budaya Indo. Budaya macet. Ya, dari dulu macet. Jakarta itu macet. Ibu kota mau pindah enggak jadi tahu tuh gimana. Pindah aja macet-macetan. Panas ya toh. Itulah ini masakannya telur keribu. Bandeng karo sop ala Thailand. Kayak gini. Ala Thailand aku ala aku dewi wis ngono wae. Kemarin itu viral teman-teman ya. Mana itu pada guru bawa muridnya umur 12 tahun, laki-laki disuruh dikasih suaminya disodomi. Itu gimana itu ceritanya, kasihan itu. Jadi dia anak yatim piatu ya teman-teman. Anak yatim piatu laki-laki umur 12 tahun, yatim piatu, dipelihara sama ibu angkatnya lah, dipelihara, disayangin sama ibunya ini. Biasanya kan anak itu lincah gitu. Tiba-tiba kok pendiam, kenapa? Sakit tiba ke puskesmas. Tanya alat apa vitalnya, duburnya itu. Disodomi sampai duburnya apa rusak atau gimana itu. Kasihan banget anak 12 tahun teman-teman. Ya. Wes mesakno itu. Itulah budaya kita itu. Budaya menjijikkan ya teman-teman. Orang manusia itu kalau tak rusak itu sudah kayak hewan. Tak rusak itu enggak beda roh hewan teman-teman ya. Kalau kena manusia yang otaknya begitu tuh susah ya. Itulah teman-teman. Ngiris ya, ngilu gitu loh ngeliatin. Nah masih 12 tahun teman-teman, masih kecil. 13 tahun, 12 tahun itu SD ya masih ya. Dia apa sudah SMP kelas 1 ya. SD teman-teman. Sian banget itu. Masa depannya sakit loh teman-teman, coba kita aja ya teman-teman apa sakit bebelen, tau kan bebelen nggak bisa BB itu loh, keras BB ini keras gitu. Itu aja keluarnya sakit, apalagi disogok begitu. Manusia zaman sekarang itu nggak tahu, ini sudah akhir zaman ya teman-teman. Anak-anak tuh disodomi, ini sudah krisis kesehatan, krisis moral, krisis apa jenenge akhlak. Gue nggak tahu ajaran agama nih
masuk perawi wong-wong kuwi. Ya. Duh, kadang ya orang ngilu ya teman-teman. Sakit tahu orang kita sakit bebelen aja nggak bisa BB ya teman-teman, itu sakit. Itu sakit teman-teman. Apalagi begitu, itu benar-benar manusia biadab itu. Sekarang itu ya ampun. Makanya kalau dari keluarga yang rusak ini, bapaknya rusak, maknya rusak, itu sudah tobat. Udah jangan bergaul sama anak-anak yang begitu teman-teman ya. Anak-anak yang keluarganya nggak beres, jadinya otaknya ora beres ya. Suka nggak suka teman-teman itu ya. Kemarin ada satu teman juga ngirim ya, orang tua itu kebaikannya tetap nempel sama anaknya. Betul, kalau kita jadi orang tua baik itu anak kita juga berkah, panjang rezeki. Kalau kamu orang tua jahat ya anakmu kayak gitu, gak bakal ya teman-teman. Tabur tua tetap ada. Orang tuanya suka ngerebut orang, suka ngekali orang, suka ngibuli orang, suka nipu orang, ya nanti kamu begitu, anakmu ditipu orang. Dulu ada cerita ya teman-teman, ada seorang hamba Tuhan itu cerita, yaitu teman-teman, dia punya majelis gereja itu baik, dia suka nolong dia. Tiba-tiba kok kalau usaha tutup, usaha bangkrut, usaha lagi bangkit, usaha lagi bangkrut, usaha lagi bangkrut gitu teman-teman. Ada apa gitu, diselidiki kenapa. Dia langsung berdoa karena orang ini memang baik gitu, pernah nolong dia juga. Akhirnya ternyata dia itu punya nenek moyang itu tukang tipu dulunya, nenek moyangnya ya. Akhirnya jadi ya itu karmanya ke enggak cucunya ya, berarti anak ini cucunya ya kayak gitu. Jadi dia tuh hamba Tuhan ini penasaran gitu loh, orang ini kalau usaha kok bangkrut, usaha lagi bangkit lagi, bangkrut lagi, padahal orangnya baik ya, padahal orangnya rajin ibadah, tapi kenapa nggak pernah berhasil lah teman-teman. Ternyata ya itu nenek moyangnya tukang tipu, sehingga cucunya, dia sudah cucu, jadi cucunya itu usaha bangkrut, usaha lagi bangkit bangkrut itu karena roh benang merah itu masih menuntut ya teman-teman. Benang merah, orang yang ditipu itu kan ya pasti sakit hati gitu, menuntut benang merahnya itu kan. Kalau kutuk itu kan sampai 4 keturunan ya teman-teman. Nah kalau tetap nggak bertobat sampai 7 turunan ya kayak gitu. Itu namanya kutuk 7 turunan nanti kayak gitu teman-teman. Kalau itu survei orang barat itu juga mensurvei ya, kalau ada nenek moyangnya yang nakal ya, PSK selingkuh sama suami orang, sama istri orang kayak gitu, itu pasti nanti ada anak cucunya ya teman-teman yang selingkuh juga, yang cerai, kawin cerai. Pokoknya teman-teman selidiki, kalau orang yang ada kawin cerai itu pasti ada entah neneknya, entah kakeknya, entah bapaknya, entah siapanya ya teman-teman, itu pernah selingkuh gitu. Jadi itu keturunan benang merah begitu teman-teman, sudah lihatlah kayak gitu. Jadi selidiki aja kayak gitu teman-teman, sehingga kalau ada yang begitu, anaknya, cucunya, saudaranya, apanya, teman-teman selidiki, pasti dulu orang tuanya pernah masukin laki-laki atau pernah masukin perempuan, ada perselingkuhan. Kalau enggak kakeknya, neneknya, siapanya, itu kawin cerai lah, kayak gitu aja. Itu survei orang barat ya, aku enggak tahu. Survei orang barat itu biasanya 90% bagus ya, asli ya teman-teman. Kalau survei orang kita ini kan mereka-reka, beda. Kalau orang barat itu kan diselidiki sampai ujung ke ujungnya gitu. Itu asli ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kita dalam bahasa agamanya itu kutuk ya, kutuk karma ya kayak gitu. Itulah teman-teman ya. Jadi orang-orang yang berasal dari gitu kita mesti jangan bergaul sama orang begitu, sudah stop ya. Rugi, nggak ada untung teman-teman ya. Kalau kita melawan orang begitu itu nggak ada untungnya. Kita mending nggak
Dia nggak kenal, nggak ini, mas. Aku dulu pernah ngalami tahun 2006 tahun yang lalu. Orang datang-datang foto-foto rumahku, mau ngadali aku, nggak tak anggap sampai sekarang. Aku tuh orang nggak suka nganggap orang bodoh amat. Aku kerja ya duit, ngurus keluargaku sendiri ngapain? Kayak gitu teman-teman, sehingga nggak mau apa, nggak mau urusan lah kayak gitu. Teman-teman semuanya, aku orangnya nggak mau urusan, nggak peduli, aku bodoh amat kayak gitu. Itulah teman-teman, kita balik lagi ya teman-teman, itu gaya kita ini dimanapun sama, di luar negeri juga kemarin demo ini pelecehan kayak gitu, nggak tahu ini budaya. Seorang kalau di luar negeri itu ya menurut peraturan luar negeri, di Jepang juga ngelecehin cewek Jepang kayak gitu. Ya nggak tahu bagaimana kita udah diterima orang ya teman-teman di luar negeri itu, kita mesti sopan, mereka sudah terima kita, negaranya itu artinya kamu kan dihormati ya, kamu menghormati negara lain. Padahal itu dah ngerti aku, pada jelas kabeh. Di Jerman ribut, di mana nama Jepang ribut, di London itu kepada ribut. Di negara ini do prek do ribut itu. Timur Tengah itu prek apa perang melulu itu, negaranya sendiri aja pada ribut. Tahu itu macam begitu. Itulah agama itu sumber konflik, teman-teman. Konflik di mana-mana pokoknya berurusan agama. Ya jangan urusan agama. Kalau urusan agama itu enak bener konflik kabeh itu. Di negaranya sendiri aja konflik tuh. Sesama saudara, sesama darah daging aja, pada sesama keturunan ya teman-teman pada berantem dewi. Itulah budaya nih ngono kuwi. Ya teman-teman. Sekarang ini malah nular ke sini, dibawa ke sini tuh. Dari sono. Dari orang-orang itu ya. Jadi dari budaya sono kan mereka masuk ke Konoha, ke kita, itu budayanya dibawa tuh. Sekarang begitu, cabulan ya, kawin cerai ya teman-teman, sodomi, LGBT banyak ini sekarang. Karena mereka bawa budayanya di sono itu bawa ning kene. Orang terluka itu kan melukai teman-teman ya. Dulu kita itu terkenal bangsa yang ramah, bangsa yang baik, bangsa yang sopan, nggak uraan ya. Sekarang itu nggak tahu kita ini kurang mumet ya teman-teman. Dulu kan kita terkenal ya teman, Konoha ini terkenal bangsa ramah, yang baik, yang itu. Malah sekarang masuk orang-orang begitu, jadi tak jelas sih, kawin cerai sodomi, cabulan, berantem, di mana-mana itu. Kemarin Medan itu ya ribut, apa namanya, Jawa Barat ribut tuh, apa gereja berantem, gereja ditutup apa orang ngerti, tanya nggak ada izin, nggak ada itu, berantem kayak gitu. Gayanya wis kalau ke bawah itu dari sono bawa wis kayak gitu. Kalau orang yang terluka itu kan melukai teman-teman, sehingga kita itu ya, ada orang itu terluka ya teman-teman, tapi dia bisa terima, dia ikhlas, sehingga dia nggak mau melukai orang gitu. Ada orang itu punya apa ya teman-teman, psikolog tuh begitu ya. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya ya teman-teman, sudah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan maksudnya keluarganya, gambar dirinya, udah selesai dengan Tuhannya ya teman-teman, itu sudah ya, kamu melukai sudah enggak apa-apa, kita terima ikhlas gitu. Jadi jangan sampai luka itu kita bawa ke orang ya, kayak gitu. Kalau orang itu, kalau keluarganya hancur terus kamu ngancurin keluarga orang kayak gitu, itu tuh enggak bener. Itu orang yang bawa luka ya, kayak istilah kasarnya itu bawa sampah gitu. Jadi orang-orang sampah itu kayak gitu teman-teman. Kita mesti tuh kalau mau terluka, kamu cukup untuk dirimu sendiri lah, udah ya sudah. Orang nggak jelas itu masalah, ada orang nggak jelas, nggak tahu. Itulah teman-teman,
suka masuk orang-orang nggak jelas, nggak tahu itu orang penipu itu. Sekarang ini banyak teman-teman orang-orang kayak gitu. Takutnya rumah-rumah kosong ini, hati-hati. Di sini ini kan ada yang kosong, nggak ditinggali kayak gitu. Itulah teman-teman, budaya Konoha ini susah. Kita ngomong kalau orang yang terluka itu kan melukai, ya. Kalau belum selesai itu melukai, ya teman-teman, kayak gitu. Kalau udah selesai dengan dirinya, dengan Tuhan, itu sudah ndak, ya. Meskipun ya namanya kita manusia, suka kita itu digesek orang ini, sudah kita udahlah, aku ikhlasin dah. Nanti Tuhan yang balas. Aku gitu teman-teman. Karena aku udah selesai. Aku udah selesai dengan diriku, udah selesai dengan Tuhanku, udah selesai dengan makku, ya toh. Aku tuh jadi orang yang sebagai anak, aku melihara mamahku sampai selesai, sampai pulang. Mamahku 2013 teman-teman meninggal. Aku yang ngurus, aku yang ngerawat, aku yang makamkan, aku semua tak beresi, ya. Udah selesai dengan keluargaku, sudah balas budi mamahku, ya. Aku sudah balas budi keluargaku, teman-teman, ya. Dulu aku kecil itu digendong-gendong kakakku, diantar sekolah kakakku. Aku kemarin kakakku sakit, aku beresin semua rumah sakitnya. Jadi aku udah selesai dengan kakakku. Utang budiku udah aku bayar, ya. Aku udah selesai sama anakku udah sukses, udah sekolah S1, udah selesai. Anakku S1 teman-teman, akuntansi. Jadi anakku sudah selesai, ya. Aku juga sudah selesai dengan diriku semua. Jadi sudah beres gitu. Aku selesai semua, ya. Aku sebagai ibu udah selesai. Sekarang anakku udah tak bikinin usaha, teman-teman, ya. Kemarin sempat magang di bank 3 bulan. Di bank BUMN anakku magangnya kemarin. Sekarang usaha. Suamiku juga sudah cukup berhasil, ya, teman-teman, gitu. Jadi itulah, aku udah selesai dengan diriku, aku udah selesai dengan keluargaku, aku juga udah selesai dengan Tuhanku, ya dah. Aku sudah melayani Tuhan, aku dari kecil aku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya itu lah teman-teman, ya. Jadi itu orang udah selesai, biar orang aku tuh direka-reka, dikadali, ditipu, wes sering. Itu makananku sehari-hari. Tapi aku nggak mau nih orang, biarin nanti karma mereka sendiri, ya. Itu aja teman-teman semuanya, ya. Nggak tahu tadi orang apa, nggak jelas itu. Nah, itulah teman-teman semuanya. Jadi kita tuh mesti tahu, ya teman-teman, tahu budaya-budaya kita sendiri, ya. Jangan sampai kita itu melukai orang, ya. Itulah kata budaya yang tidak bagus ke bawah, akhirnya ya jadi orang-orang yang nggak jelas, ya teman-teman. Kehidupannya, moralnya, akhlaknya sekarang ini kan orang yang akhlak nggak jelas, moral nggak jelas, mau nipu, penampilan doang tapi mau nipu orang, mau ngakali orang, mau ngibuli orang, macam-macam teman-teman. Sehingga ya itulah budaya yang nggak bagus itu dibuang, ya. Jangan sampai masuk dalam kehidupan kita gitu, ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Baliklah ke sini, ya. Inilah telur balado. Telur apa? Namanya kribo apa? Ya teman-teman, sama ini, sama udang, dan sama apa? Bandeng, ya. Telur kribo ki bandeng. Aku punya sambel itu, tapi tadi lupa nggak aku. Ya ini bakso. Terus ini dulu teman-teman, ya semuanya. Ya aku mau bikin bakso ala-ala Thailand itu. Jadi ini kan mau makan dulu, aku mau beresin atas kamar anakku, tak beresin dulu. Situ istirahat. Aku tadi nyuci itu dulu teman-teman. Mumpung pagi aku nyuci selimut. Aku punya selimut itu di atas itu. Cari-cari itu enak buat kayak kemben itu loh. Kalau aku malam itu kadang dingin. Ya tak beli. Enak ya teman-teman semuanya. Makasih ya teman-teman, sehat selalu. Wah, kita harus hati-hati lah sama orang, ya teman-teman. Apalagi sekarang musim orang nggak jelas, terutama teman-teman yang punya anak SD, SMP, ya. Jagalah anakmu, ya.
Jaga anak kalian itu baik-baik lah. Sekarang ini banyak psikopat, banyak pengerusak anak ya teman-teman. Tuh kadang di tempat ibadah aja orang ngembus apa itu kan kayak gitu tuh, nggak tahu tuh gimana ya teman-teman, juga nggak ngerti tuh, nanti aja lah, ribet nanti. Terus cerita lagi kepanjangan. Itu dulu teman-teman, aku mau sarapan dulu. Terima kasih, sehat selalu ya. Suka like, subscribe ya, yang nggak suka ya rapopo, mana bebas ya teman-teman. Gitu dulu, terima kasih, sehat selalu.